Siapa yang tidak suka dengan minuman dingin? Rasanya yang menyegarkan, apalagi bila dinikmati saat cuaca sedang panas. Dan salah satu benda penting yang membuat minuman menjadi dingin dan menyegarkan adalah es batu. Benda kecil yang biasanya berbentuk kotak ini memang biasa dicampurkan ke dalam minuman. Es batu sendiri sejatinya merupakan air biasa yang dibukukan ke dalam freezer. Karena itu lama-kelamaan bisa mencair menjadi air. Nah, dari masalah ini, saat ini mulai muncul es batu yang tidak bisa mencair. Bagaimana bisa seperti itu? Untuk itu Asal Muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah di balik segarnya es batu dalam jelajah waktu dan cerita. Seiring dengan perkembangan teknologi, es batu saat ini tidak hanya terbuat dari air. Permasalahan es batu berbahan air yang sudah mencair pun akhirnya dapat terpecahkan. Adalah desainer Dave Laituri yang berhasil membuat inovasi baru es batu dengan bahan logam stainless steel. Karena berbahan logam, maka tak akan ikut mencair, bahkan bisa disebut juga dengan es batu abadi. Karena tak mencair, es batu abadi ini tak akan mempengaruhi rasa minuman karena kelebihan air, seperti yang biasa terjadi setelah es batu berbahan dasar air mencair. Es batu yang disebut ini memiliki berat 70 gram dengan ukuran 25 mm x 19 mm. Meski berbahan stainless steel, tapi sepenuhnya tidak akan mempengaruhi cita rasa atau bereaksi dengan minuman. Sama halnya dengan es batu pada umumnya, untuk membuatnya tetap dingin, harus terlebih dahulu dimasukkan ke dalam freezer. Menariknya, tak hanya berguna untuk mendinginkan minuman, namun juga bisa mendinginkan kopi panas agar lebih pas untuk diminum. Es batu sendiri ditemukan oleh fisikawan dan humanitarian Amerika, John Gorey. Saat itu, ia membuat sebuah kulkas pada tahun 1844 dengan pelengkapan pendinginan udara. Kulkasnya pun menghasilkan es. Hal ini yang menjadi anggapan bila John Gorey adalah penemu es batu. Namun es batu buatannya kala itu bukan untuk minuman dingin, melainkan digunakan untuk menurunkan temperatur ruangan. Lalu, kapan es batu masuk ke Indonesia dan mulai digemari oleh masyarakat? Es batu baru dikenal oleh masyarakat Indonesia pada tahun 1846 yang saat itu masih bernama Hindia Belanda. Es batu itu sukses dibawa oleh kapal dari Boston, Amerika Serikat untuk perusahaan Rosely & Co. Tahun-tahun tersebut, es batu merupakan sesuatu yang amat langka sehingga terkesan mewah. Bahkan sehari sebelum kapal tiba, berita kedatangan es batu pun dimuat dalam surat kabar Kavache Koran. Karena baru pertama kali ada di Indonesia, euforianya langsung menyebar ke seluruh penjuru Batavia atau Jakarta saat ini. Beberapa hari kemudian muncul iklan Rosely & Co yang menjual es tersebut dengan harga 10 sen setiap 500 gram. Siapa sangka dulunya es batu adalah benda yang sangat mewah. Hanya kalangan elit Belanda yang dapat menikmatinya. Kebanyakan para pelanggan es batu berasal dari Woltevreden atau Sawah Besar, Jakarta Pusat, dan Mr. alias Jatinegara, Jakarta Timur. Uniknya, untuk menjaga es batu agar tidak mencair, balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol. Karena kala itu belum ada lemari pendingin. Impor es batu dari Boston ke Indonesia terus berlangsung selama 25 tahun hingga tahun 1870. Setelah itu seorang warga etnis Tionghoa bernama Hua Wan Hong membuka pabrik es batu pertama di Indonesia di Semarang, Jawa Tengah. Ia akhirnya menjadi pelopor dibukanya usaha serupa di berbagai wilayah lain seperti Pekalongan, Surabaya, dan Batavia. Sejak saat itu, es batu bukan lagi barang yang mewah. Es batu sekarang jadi sesuatu yang lazim dikonsumsi harian. Mayoritas orang bahkan bisa membuat es batu sendiri di rumah. Selain dapat membuat minuman menjadi lebih segar dan dingin, ternyata es batu juga bermanfaat bagi kesehatan loh. Es batu dapat meredakan atau meringankan gejala maupun penyakit yang Anda rasakan, seperti nyeri pada tumit, cedera atau radang sendi, gusi bengkak, ataupun gigitan serangga. Caranya cukup mudah, kompreslah bagian yang sakit dengan es batu. Selain itu, bila Anda keracunan yang menyebabkan diare, mengisap es batu bisa menjadi alternatif untuk menggantikan cairan tubuh selain mengonsumsi air yang banyak dan larutan oralit pastinya. Dalam dunia kecantikan, es batu juga banyak digunakan. Pasalnya, es batu juga dipercaya memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan wajah, seperti mengecilkan pori-pori pada wajah, membantu mengempiskan jerawat, menyamarkan kantung mata, menghilangkan keriput, melembabkan bibir pecah-pecah, hingga mencegah penuaan dini. Caranya pun sama, hanya perlu mengompres es batu di area yang diinginkan. Meski demikian, belum ada penelitian secara medis yang menyebutkan manfaat es batu untuk kecantikan wajah. Karena itu, hati-hatilah saat melakukan perawatan wajah dengan es batu dan tidak berlebihan, karena bisa menimbulkan efek samping yang justru dapat merusak wajah Anda. Namun di balik beberapa manfaat es batu, ternyata juga bisa membahayakan kesehatan. Memakan es batu secara berlebihan dapat mengikis lapisan pelindung atau email gigi,
sehingga menyebabkan gigi menjadi sensitif dan mudah terasa ngilu ataupun nyeri. Selain itu, bila es batu yang dimakan tidak bersih dapat menjadi penularan berbagai kuman, virus, dan parasit pembawa penyakit seperti gastroenteritis atau diare, demam tifoid, hepatitis A, hingga kolera. Oleh karena itu, pastikan bahwa es tersebut dibuat menggunakan air yang bersih dan disimpan secara higienis. Nah, pemirsa asal muasal, bila es batu biasa digunakan dengan mencampurkannya ke dalam minuman, namun ternyata es batu juga bisa dijadikan olahan makanan atau minuman yang menggugah selera. Pada umumnya, banyak orang membuat es kopi susu dengan cara menyelupkan es batu ke dalam gelas berisi air kopi. Namun, cara ini disebut keliru karena bisa merusak cita rasa kopi, sebab es batu yang mencair akan mengubah rasa kopi menjadi hambar dan tidak pekat. Cara yang benar membuat es kopi adalah menggunakan es batu yang terbuat dari kopi itu sendiri. Prosesnya cukup praktis, Anda tinggal menuangkan air kopi ke dalam cetakan es batu dan simpan dalam freezer sampai membeku. Selanjutnya tinggal taruh es batu kopi ini dalam gelas dan tuangkan susu full cream ke dalam gelas hingga penuh. Dengan cara ini kopi beku akan lumer perlahan dan larut dalam susu. Anda akan merasakan kepekatan kopinya hingga tetes terakhir. Es batu juga dapat dijadikan barang seni yang bernilai tinggi. Kerajinan seni ukir tidak hanya kayu ataupun batu, es batu pun juga bisa diukir. Seni mengukir es batu ini disebut dengan ice carving. Namun mengukir es batu ini tentu memiliki kesulitan tersendiri karena harus berlomba dengan waktu sebelum es mencair. Pembuatan dekorasi ukiran es tidak bisa menggunakan sembarang es, harus menggunakan es balok yang berbentuk kristal karena bahan baku jenis ini lebih keras serta terlihat lebih bening. Proses pembuatan dekorasi es ukir diawali dengan mencuci es balok. Selanjutnya es dipotong dalam berbagai bentuk dan ukuran. Pengerjaannya dilanjutkan di ruangan yang disebut cool room supaya es tidak mudah mencair. Usai diukir, es dihaluskan menggunakan pahat pada setiap bagian lekukan ukiran. Beragam bentuk bisa dihasilkan dari kerajinan seni ukir es batu ini. Di antaranya adalah patung burung, unicorn, ikan, maupun bentuk lainnya. Dekorasi